Hai semuanya, hidup ini kadang kayak ombak di laut ya. Kadang tenang, kadang bergelora sampai rasanya kita mau tenggelam. Namanya juga hidup, pasti ada aja cobaan atau hal-hal yang bikin kening berkerut. Mulai dari masalah kecil yang cuma bikin sebel seharian, sampai masalah gede yang rasanya kayak beban gunung di pundak. Pernah ngerasain kan? Nah, di momen-momen kayak gini, di mana kita bereaksi itu penting banget. Ada yang langsung nyerah, ada yang ngamuk-ngamuk sendiri, ada juga yang diam aja pasrah. Tapi, sebenarnya ada cara pandang lain yang bisa bikin kita jauh lebih kuat menghadapi semua itu. Memandang kesulitan dengan mata yang berbeda. Coba deh, kita ingat-ingat lagi. Biasanya kalau ada masalah, pikiran kita langsung gimana? Pasti isinya negatif semua kan? Langsung mikir, duh, kenapa harus gue sih yang ngalamin ini? Kok bisa sih kejadian kayak gini? Atau gimana caranya keluar dari masalah ini? Rasanya kayak lagi di dalam lubang gelap dan gak bisa lihat cahaya di ujung sana. Pikiran negatif ini meskipun wajar muncul, justru seringnya jadi penghalang terbesar kita buat nyari jalan keluar. Kita jadi sibuk meratapi keadaan, bukan mikirin solusi. Nah, ini dia kunci pertamanya. Sadari bahwa pikiran negatif itu normal, tapi jangan biarkan dia menguasai diri kita. Anggap aja kayak tamu tadi undang yang numpang lewat, jangan sampai dia betah berlama-lama di rumah pikiran kita. Setelah sadar kalau pikiran negatif itu datang, langkah selanjutnya adalah coba sedikit menjarakkan diri dari masalah itu sendiri. Kedengarannya gampang, tapi prakteknya butuh latihan. Bayangin aja, kalau kita lagi nonton film horor yang serem banget, pasti tegang kan? Tapi kalau kita sadar itu cuma film, kita bisa lebih tenang. Sama kayak masalah. Coba deh, mundur sedikit dan lihat masalah itu dari kejauhan. Anggap aja kamu lagi jadi penonton, bukan lagi jadi pemeran utama yang lagi dikejar-kejar monster. Dengan begitu, kita bisa lihat gambaran utuh masalahnya, nggak cuma fokus sama detail-detail yang bikin pusing. Kadang, masalah yang tadinya kelihatan gede banget, kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, ternyata nggak sebesar itu kok. Nah, setelah berhasil menjarakan diri, saatnya kita mulai bertanya pada diri sendiri, apa sih yang bisa aku pelajari dari kesulitan ini? Ini mungkin pertanyaan paling penting dalam mengubah cara pandang kita. Karena setiap kesulitan itu sebenarnya punya hadiah yang tersembunyi. Hadiahnya nggak selalu berupa uang atau keberuntungan instan. Tapi bisa jadi pelajaran berharga, peningkatan skill, atau bahkan pertumbuhan diri yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Contohnya, kalau kamu lagi kesulitan dalam pekerjaan, mungkin itu tandanya kamu harus belajar skill baru, atau cara kerja yang lebih efektif, atau bahkan itu jadi sinyal kalau kamu perlu cari pekerjaan yang lebih sesuai. Intinya, jangan cuma fokus pada rasa sakitnya, tapi coba cari hikmah di baliknya. Seringkali kesulitan itu juga jadi ujian buat seberapa kuat kita. Ibaratnya, kalau kita nggak pernah diuji, kita nggak akan tahu batas kemampuan kita sampai mana. Ingat kan, pas kita masih kecil, belajar sepeda itu susah banget. Jatuh berkali-kali, lutut lecet, nangis. Tapi karena kita terus coba, akhirnya bisa kan? Dan setelah bisa, kita jadi merasa bangga dan lebih percaya diri. Kesulitan di masa dewasa juga sama. Setiap rintangan yang berhasil kita lewati, itu nambahin level kekuatan mental kita. Jadi, bukan yang merutuki kesulitan, coba dah anggap itu sebagai kesempatan buat kamu jadi versi diri yang lebih tangguh. Anggap aja kamu lagi di training camp dan kesulitan itu pelatihnya. Selain itu, penting juga buat ingat kalau kamu nggak sendirian. Seringkali saat kita dilanda masalah, kita merasa terisolasi, seolah-olah cuma kita yang ngalamin. Padahal semua orang juga punya masalahnya sendiri-sendiri, cuma bentuknya aja yang beda. Coba deh ngobrol sama teman dekat, keluarga, atau bahkan profesional kalau memang masalahnya cukup berat. Kadang cuma dengan cerita aja beban di dada bisa sedikit berkurang. Dan siapa tahu dari obrolan itu, kamu bisa dapat sudut pandang baru atau bahkan solusi yang selama ini nggak terpikirkan. Jangan gengsi buat minta bantuan karena itu bukan tanda kelemahan, tapi justru tanda kekuatan bahwa kamu tahu kapan harus bersandar. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol, bukan yang tidak bisa. Ini penting banget. Banyak dari kita suka buang-buang energi buat mikirin hal-hal yang di luar kendali kita. Contohnya, kalau tiba-tiba hujan deras padahal kamu mau ada acara di luar. Kamu nggak bisa kan ngontrol hujannya? Yang bisa kamu kontrol adalah gimana kamu bereaksi. Apakah mau ngambek seharian atau cari solusi alternatif kayak pindah acara ke dalam ruangan atau pakai payung dan jas hujan? Dengan fokus pada apa yang bisa kita kontrol, kita jadi lebih produktif dan nggak buang-buang energi buat hal yang sia-sia. Penting juga buat ngebangun mindset pertumbuhan. Mindset ini artinya kita percaya bahwa kemampuan kita, intelijen kita, itu nggak statis, tapi bisa terus berkembang.
Jadi kalau ada kegagalan, itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru jadi umpan balik buat kita belajar dan jadi lebih baik lagi. Orang dengan mindset ini akan melihat kesulitan sebagai tantangan yang bisa mereka taklukkan, bukan sebagai tembok penghalang yang nggak bisa ditembus. Mereka nggak takut gagal, justru dari kegagalan itu, mereka akan menganalisis apa yang salah, memperbaikinya, dan mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Ini jauh lebih efektif daripada mindset tetap yang cenderung gampang menyerah karena merasa kemampuannya terbatas. Dan jangan lupa juga, self-compassion itu penting. Artinya, kita harus baik hati sama diri sendiri, sama kayak kita baik hati sama teman. Kalau teman kita lagi kesulitan, kita pasti akan menghibur, memberi semangat dan pengertian kan? Nah, kenapa pas kita sendiri yang kesulitan, malah suka menghardik diri sendiri atau menyalahkan diri sendiri? Berikan dirimu ruang untuk merasa sedih, marah atau kecewa. Itu manusiawi, tapi jangan berlama-lama di sana. Setelah itu bangkit dan berikan dukungan pada dirimu sendiri, sama seperti kamu mendukung orang lain. Ingat, kamu udah berusaha sebaik mungkin dan setiap orang pasti punya batasnya. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, adalah percaya pada proses. Perubahan itu nggak instan, apalagi perubahan mindset, butuh waktu dan latihan yang konsisten. Mungkin hari ini kamu masih kesulitan melihat sisi positif dari masalah, tapi besok, lusa, atau bulan depan, dengan terus berlatih memandang kesulitan dengan mata yang berbeda, kamu akan merasakan perbedaannya. Ini bukan tentang menghilangkan semua masalah dari hidupmu, karena itu mustahil. Tapi ini tentang bagaimana kamu mengubah hubunganmu dengan masalah itu. Dari yang tadinya merasa jadi korban, menjadi seorang petualang yang siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Kita semua punya kekuatan itu di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita mau mengeluarkannya.